Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 25 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup yang Bertanggung Jawab. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 23 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hidup adalah sebuah pertanggungjawaban, tidak hanya sebagai anugerah yang kami miliki, namun kami harus pertanggungjawabkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara hidup itu adalah anugerah, semua orang akan mengiyakan, mengaminkan, dan berkata haleluya, puji Tuhan. Hidup memang sebuah anugerah, kita menikmati seluruh anugerah-anugerah kehidupan. Dari nafas, dari fungsi organ tubuh kita yang berfungsi dengan baik, mata yang mampu melihat, telinga yang mampu mendengar, mulut yang mampu berbicara dengan baik, tangan yang bisa berkarya, kaki yang bisa melangkah berjalan untuk mencapai tujuan yang menjadi tujuan yang sudah kita tentukan, organ yang ada di dalam tubuh kita yang Tuhan ciptakan dengan sedemikian luar biasa, keajaiban ciptaan yang luar biasa ada di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus yang harus kita pakai untuk memuliakan Allah. Hidup yang bertanggung jawab, hidup tidak hanya anugerah, tapi hidup adalah sebuah pertanggungjawaban. Apapun yang terbaik yang diberikan, tapi kalau kita tidak pelihara dengan baik, maka kehidupan yang baik yang menjadi anugerah itu bisa mencelakakan diri sendiri maupun mencelakakan orang lain. Gambaran dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai kedua memang gambarannya tentang gembala yang harus bertanggung jawab menjaga kambing domba, dan supaya dia tidak terserak, tidak tercerai-berai, dijaga dengan baik, dan kemudian tidak dimangsa oleh binatang-binatang buas yang ada pada zaman itu. Apa yang dimaksud dengan hidup bertanggung jawab? Apa yang dimaksud dengan kambing domba yang kita harus jaga? Tentu kita bukan lagi sebagai gembala pada zaman ini yang menjaga kambing domba, tetapi seluruh kepercayaan yang ada di sekitar kita yang harus kita jaga dengan baik-baik dan bertanggung jawab, itu harus kita lakukan. Yang pertama adalah jadilah pribadi yang mampu menggembalakan diri sendiri. Menggembalakan berarti menjaga supaya tetap sehat, tidak terserak, tidak tercerai, tidak sesat, tidak keluar dari jalan Tuhan sendiri. Bagaimana cara kita menggembalakan sebelum menggembalakan orang lain? Adalah menggembalakan diri sendiri. Apa yang kita perlu gembalakan? Kita perlu menggembalakan hati kita, supaya hati kita tulus, bersih, benar, tidak serong. Kalau kita tidak gembalakan hati kita bisa melenceng menjadi hati yang jahat, penuh iri hati, penuh dengan kemarahan. Kita pun perlu menggembalakan pikiran kita, sehingga yang ada pada pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang kudus, bukan pikiran-pikiran yang berdosa, bernoda, dan bercacat celah. Bukan pikiran yang kemudian memikirkan perkara-perkara jahat, perkara-perkara negatif. Kalau kita berbicara tentang hati dan pikiran, maka disinilah sumber segala perbuatan akan menjadi baik atau menjadi buruk. Akan membawa kehidupan yang memberkati atau membawa kehidupan yang melukai dan menyesatkan orang lain. Sehingga gembalakanlah pikiran dan hati kita. Seseorang yang mampu menggembalakan pikiran dan hatinya, dia juga bisa menggembalakan matanya, sehingga tidak masuk ke dalam pandangan yang berdosa, iri hati melihat orang kaya, kemudian berniat jahat tatkala melihat orang lain lewat pandangan kita. Kita pun menjadi orang yang mampu menggembalakan mulut kita. Kita tidak berkata-kata yang bisa melukai orang lain, merendahkan orang lain, mengintimidasi orang lain, mendominasi orang lain. Kata-kata yang keluar adalah hanya kesombongan, keangkuhan, membenarkan diri sendiri, merendahkan orang lain, dan tidak bisa menghargai orang lain. Dengan demikian, kita setelah mampu menggembalakan diri sendiri, barulah kita bisa menggembalakan orang lain. Seseorang yang belum selesai dengan diri sendiri, dia tidak mungkin akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Sebut saja kalau kita itu kendaraan rusak, kendaraan bermasalah yang mudah terbakar.
kelistrikan di dalam kendaraan yang tidak baik, perapian yang bermasalah, maka kita tidak bisa membawa orang-orang yang ada di dalam lingkup tanggung jawab kita kepada arah yang baik. Rumah tangga kita adalah yang perlu kita jaga setelah kita mampu menjaga diri sendiri. Seseorang yang diberkati oleh Allah, hati dan pikirannya dibersihkan oleh Tuhan, maka kata-katanya, keputusannya, sikapnya adalah sikap yang bijaksana, kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang membawa keselamatan, kata-kata yang penuh dengan tuntunan. Sewaktu kita menjaga hati dan pikiran, Tuhan berikan berkat kepada kita, keberhasilan, kesuksesan. Maka keberhasilan dan kesuksesan kita tidak pakai untuk hanya memikirkan hawa nafsu diri sendiri. Apa yang menjadi anugerah yang ada pada diri kita gunakan dengan baik-baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita boleh simpulkan sebagaimana penjelasan di awal, hidup tidak hanya sekedar anugerah yang kita nikmati, tapi hidup adalah sebuah pertanggungjawaban yang harus kita jaga dengan baik. Setiap helahan nafas yang dikeluarkan oleh kita, yang dihirup oleh kita, harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata yang terucap dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan. Pikiran kita untuk memutuskan sesuatu, lalu keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Menjaga hati dengan baik yang tidak bisa dilihat orang lain. Tuhan tidak tahu apa kedalaman hati kita, tapi di hadapan Tuhan hatimu terang benderang, niat dan motivasimu tidak bisa ditutupi, kebusukanmu tetap akan tercium di hadapan Allah, dan kita akan diperhadapkan kepada pengadilan Tuhan sewaktu kita tidak hidup dengan bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa menjadi alat Kristus, saluran buat Tuhan, kalau hidup kita tidak bisa dijaga dengan baik? Tapi suatu kita bisa menjaga hidup dengan bertanggung jawab dengan baik, maka apapun yang kita lakukan akan memberkati orang lain. Kita akan bersinar seperti mentari, kita akan wangi seperti bunga. Kita akan menjadi orang yang membawa harapan kepada yang putus asa, menolong mereka yang dalam ketakutan, menjadi iman yang penuh dengan keberanian, membawa Kristus ke dalam kehidupan kita, sehingga orang mengenal Kristus yang kita muliakan, bukan hanya mengenal kita yang membanggakan diri, sehingga orang hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Mari sahabat seperjalanan, hidup harus bertanggung jawab. Bukankah kita mengajarkan kepada anak cucu kita dari kecil harus bertanggung jawab? Kalau sudah makan harus cuci piring, kalau kemudian kamar harus dibersihkan sendiri. Itu adalah pembelajaran tanggung jawab yang sangat sangat dini kepada anak-anak. Demikian juga dalam hidup kita. Hidup kita jangan menyusahkan orang lain, tapi memberkati orang lain. Hidup kita jangan melukai dan menyandung orang lain, tetapi justru menjadi batu loncatan orang mengalami kehidupan, mengalami berkat, mengalami pertumbuhan iman, mengalami keberhasilan di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena kita memberi diri kepada Tuhan dipakai untuk menjadi orang yang hidup memberkati, karena hidup kita bertanggung jawab. Jangan hidup secara sembrono sia-sia, apalagi hidup hanya memuaskan hawa nafsu atau hidup dalam keadaan terus berbuat dosa. Jadilah pribadi yang hidupnya bertanggung jawab, karena Allah pun dalam mencintai kita dengan kasih dan tanggung jawab dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetaplah setia dan hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana Tuhan yang terbaik, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Inilah doa kami, jadikan kami sebagai pribadi yang hidup bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.